Halo semuanya, balik lagi di Gypsy Journal. Balik lagi di channel aku di acara kita biasa pick a card reading, oke? Kali ini aku mau temanya itu tentang yang lagi hits nih, yang belakangan ini sempat hits tentang ghosting. Ya, kita lihat, kita cari tahu kenapa sih dia kok tiba-tiba ngilang dari kehidupan kamu, dia kok tiba-tiba ngejauh sih dari kamu. Penasaran? Ikutin terus video aku kali ini. Oke, sebelum kita mulai aku ingetin lagi ya, karena video aku ini bersifat general dan dibuat untuk tujuan inspirasi dan hiburan semata ya. Oke, sebelum mulai seperti biasa, yuk kita pejamkan mata, relax, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan, lalu biarkan energi kalian memimpin kalian kepada pile kartu mana kalian paling teresonansi. Pile kartu pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita mulai aja untuk pile yang pertama. Oke ya, yang pertama kita lihat ada apa di sini. Kita punya Ten of Swords, lalu ada The Hierophant, dan juga ada Ace of Wands. Oke, sekarang kenapa dia bisa menjauh? Yang aku baca di sini, dia itu ngerasa kayak antara kamu sama dia itu udah nggak ada yang bisa dilanjutin lagi gitu. Kayak entah apa yang terjadi di antara kalian, entah apa yang menyebabkan kalian itu nggak bisa lebih jauh lagi dari sekarang, entah apa yang menghalangi kalian. Dia memutuskan untuk dia memutuskan dan dia merasa bahwa oke, lebih baik diakhiri aja. Yang aku lihat itu di sini. Dan yang aku baca, dia itu seperti dapat insight dari luar gitu. Entah dia membaca artikel, entah dia mencari informasi ini dan itu, atau dia mendapat saran mungkin dari keluarganya, dari teman dia sekitarnya, dan lain-lain, yang mengarahkan dia supaya dia nggak ngelanjutin lagi antara kamu sama dia gitu. Makanya dia ngeghosting gitu kan. Selain itu juga, kayak aku ngerasa banget kayak dia tuh stuck gitu. Dia tuh stuck, dia ngerasa bahwa kalian itu kayak memang udah nggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Yang dia rasakan saat ini seperti itu ya. Dan dia tuh kayak nggak mau kayak gini-gini aja gitu. Dia nggak mau kayak nggak ada perubahan gitu. Jadi dia ingin ada sesuatu yang berubah dalam diri dia, dalam hidup dia. Jadi kayak dia ngerasa oh ya nggak bisa kalau kayak gini-gini terus. Dia harus melakukan sesuatu dan dia memutuskan untuk menjauh dari kamu. Cuman mungkin caranya agak sedikit susah diterima ya, karena mungkin dia jadi menjauhnya tuh kayak drastis gitu. Yang aku lihat di sini tuh dia ngejauhnya tuh kayak drastis banget gitu kan, kayak tahu-tahu ngilang, tahu-tahu chattingnya jadi pendek-pendek lalu kalian jadi jarang ngobrol lagi, atau mungkin kalian jadi sekedar say hi and bye aja gitu kan. Yang aku lihat sih kayak gitu ya. Nah, karena di sini benar-benar kayak input yang dia terima mengenai kamu ini memang kuat banget untuk menyarankan dia untuk mengakhiri gitu. Kayak udah nggak usah dilanjut lagi, percuma buang waktu atau apa dan lain-lain sebagainya. Alasan bisa macam-macam. Aku nggak nuduh siapapun ya, karena dia bisa juga dia kayak lagi baca artikel atau dia lagi nonton YouTube atau apa, dia sudah dapat input, dia dapat insight tentang yang berkaitan dengan kalian berdua ya. Jadi mengarahkan dia untuk oke, fix, udah kayaknya emang nggak bisa dilanjut, karena memang dia ngerasa memang nggak ada jalan keluar lain gitu. Udah nggak ada arahnya lagi, udah nggak ada awal dan nggak ada akhirnya gitu. Dan dia merasakan ini sebenarnya dia udah cukup lama loh. Dia udah ini bukan jangka waktu yang sebentar ya, dia merasakan hal seperti ini. Oke, reading aku ini kan berlaku untuk 1-2 bulan ke depan ya. Jadi bulan April dan bulan Mei 2021. Oke. Tapi bukan berarti segala sesuatu itu nggak bisa dirubah gitu. Sesuatu tuh nggak ada yang nggak bisa diobrolin. Tetap apapun akhirnya nanti kan kita tetap ada, maksudnya kayak ada ngobrol. Mungkin kalian ada harus bicara lagi enaknya gimana gitu kan, biar nggak ada siapapun pihak di antara kalian yang tersakiti gitu. Oke, sekarang kita lihat lebih jauh lagi ya, kenapa dia memilih untuk
menjauh atau menghindar dari kamu ya. Bahasa kerennya itu ghosting ya. Kita lihat lagi kenapa. Ya. Oke, Nine of Pentacles. Judgment ya. Emang dia tuh kayaknya dia lumayan banyak minta pendapat dari orang-orang di sekitar dia deh tentang ini. Dan pendapat itu ada orang yang memberikan input yang membawa pengaruh yang cukup signifikan ke dia. See, Eight of Swords. Lagi-lagi tentang pemikiran ya. Oke. Oke. Dia memang yang kartu yang kebaca di sini itu dia meminta pendapat dari banyak orang, dia mencari banyak referensi dari berbagai pihak, berbagai sumber ya, sampai dia at the point of no return gitu. Jadi dia udah bener-bener fix banget kalau misalkan memang dia nggak bisa lanjut sama kamu. Itu dari dia ya. Secara dia pribadi saat ini bulan April 2021 dia merasa bahwa dia udah oke. This is it gitu. Kayak dia udah ngerasa bahwa kamu sama dia itu udah nggak bisa balik lagi kayak dulu, at the point of no return gitu loh. Jadi bukan nggak bisa balik kayak dulu lagi, jadi nggak bisa maju untuk ke tahap yang lebih lanjut lagi, dan dia memilih untuk meninggalkan kamu, untuk menjaga jarak dari kamu gitu yang aku lihat di sini. Dan dia benar-benar dia tuh nggak cuma satu atau dua orang loh yang dia mintain pendapat, ini tuh cukup banyak ya. Dan mungkin ada seseorang atau ada beberapa orang yang memang pendapatnya tuh dia dengerin banget ya, yang memang menyarankan dia untuk menjauh dari kamu gitu. Karena kan memang kondisi kalian saat ini di mata dia, kalian tuh nggak bisa dibawa kemana-mana. Hubungan kalian tuh nggak ada ujungnya gitu, nggak bisa dibawa kemana-mana menurut dia gitu. Walaupun sebenarnya ya klisenya lah kita ngomong, segala sesuatu masih bisa diobrolin, segala sesuatu masih bisa dicari jalan keluarnya ya. Tapi untuk beberapa orang memang merasa bahwa lebih baik sudahi saja, lebih baik mencari yang lain saja daripada harus mempertahankan satu orang gitu. Ada beberapa yang seperti itu, yang mungkin aku lihat ini dia memang dia hidupnya tuh logis banget ya. Dia hidupnya itu nggak dikendalikan sama perasaan dia gitu. Jadi apapun yang dia lakukan itu selalu di logikain dengan benar-benar gitu. Jadi orangnya itu kayak dia orangnya nggak mau dikendalikan sama perasaan dia, dan dia tipe orangnya cukup keras kepala ya. Yang aku lihat di sini, karena ini kartu swords-nya keluar 2 ya. Nah, ini dominan banget. Kalau dia itu orangnya keras kepala gitu. Jadi dia kalau udah bukan keras kepala gimana ya, tapi kayak tegas gitu. Jadi kalau dia udah A ya A, kalau dia B ya B gitu. Mungkin masih bisa dirubah, tapi persentase untuk dirubahnya itu cukup kecil ya. Jadi tidak ada yang mutlak sebenarnya, tidak ada yang saklek sebenarnya, kayak ya udah pasti kayak gini, 1 tambah 1 sama dengan 2 kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu dalam kehidupan. Itu masih bisa diobrolin lagi, masih bisa dicari jalan keluarnya. Hanya aja memang untuk saat ini bulan April 2021 dia merasa bahwa ini saatnya dia untuk menjauhi kamu, untuk menjaga jarak dari kamu gitu. Dan dia itu kayak sebenarnya itu kayak selama ini kan dia merasakan hal ini tuh bukan baru sekarang ya, bukan sebentar ya, bukan kayak baru seminggu 2 minggu gitu, kayaknya udah lama ya. Dan dia udah dia berkonsultasi dengan orang, dan pendapat orang ini memang yang bisa dikatakan membutakan dia gitu. Dia ngedengerin banget saran dari seseorang ini atau beberapa orang ini gitu. Yang aku lihat di sini sih kayak gitu. Dan dia itu kayak judgement dia itu memang kesannya kurang objektif ya, jadi kayak clouded gitu, kayak kebanyakan dengerin omongan orang kayak gitu kan. Tapi
bukannya nggak bisa dibenerin gitu, sebenarnya kamu masih bisa loh ngajak ngobrol dia, kamu masih bisa kayak memberi pengertian lain lah, pemahaman lain. Adapun kalian masih bisa lanjut, kalian bisa obrolin lagi, atau misalkan memang harus diakhiri, ya biarlah segala sesuatunya itu bisa berakhir dengan baik ya, segala sesuatu itu berakhir dengan enak gitu kan. Jadi nggak ada yang tidak ada salah satu pun di antara kalian yang saling tersakiti gitu. Yang aku lihat sih masih bisa diobrolin gitu, walaupun mungkin pendirian dia nggak berubah, atau mungkin keputusan dia itu butuh waktu yang cukup lama untuk berubah gitu. Apapun itu kan sebenarnya semuanya masih bisa landingnya masih bisa enak gitu, nggak sampai ada kayak ada guncangan yang besar di antara kalian kayak gitu. Cuman memang yang aku lihat di sini kuat banget ya bisikan-bisikannya ya, input-inputnya dari orang sekitar dia ini benar-benar kuat banget, dan ini dominan banget yang mempengaruhi keputusan dia gitu. Karena memang dia tuh ngerasa kalau misalkan emang gini-gini aja, emang ujungnya kemana sih gitu. Emang kalau misalkan dipertahanin, kalian itu tetap bareng gitu, kalian tetap bisa maju ke depan, emang bisa ya, emang masih ada jalan, ada kesempatan. Dia masih berpikir gitu, dan saat ini dia merasa kayak kok kayaknya gitu-gitu aja ya, kok kayaknya nggak akan ada kemana-mana lagi ya, aduh nggak mau deh kayak gini-gini terus, pengen maju, pengen berubah gitu, dia pengen move on gitu, dia berpikir kayak gitu. Dan kayak entah apa yang terjadi gitu di antara kalian, entah bagaimanapun kondisi kalian gitu, itu kayak membuat dia tuh putus asa gitu. Dia putus asa dengan kelangsungan kalian, makanya dia kayak udahlah gitu. Kayak sebenarnya dia masih pengen dibilang penasaran, dia masih ada penasaran sama kamu, dia masih mengharapkan gitu. Kayak mungkin ya, tapi memang persentasenya dia kecil. Makanya kalau misalkan memang dia nggak masih berharap sama kamu, dia nggak masih berharap bahwa kalian bisa lanjut lagi ke depannya, dia nggak mungkin nanya-nanya sama banyak orang, dia nggak mungkin cari-cari referensi dari sana sini gitu, dia nggak mungkin kayak repot banget gitu ngurusin hal ini gitu. Padahal kan istilah kata ya, kita sibuk, kita punya kegiatan kuliah, sekolah gitu, kerja, kan masih banyak hal lain gitu. Cuman memang hal ini benar-benar muter-muter di pikiran dia gitu. Dia nggak bisa kayak abai tentang akan hal ini gitu. Jadi dia pengen sama kamu, tapi kok kayaknya nggak bisa gitu, tapi ya penasaran kayak gitu. Makanya dia kayak gitu, walaupun saat ini memang dia merasa bahwa ya udahlah, pada akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi semuanya gitu ya. Segitu dulu bacaannya untuk pile number 1. Aku mendoakan yang terbaik untuk kalian. Tidak ada yang saklek, tidak ada yang mutlak, semuanya masih bisa diobrolin lagi ya. Aku sangat mengharapkan yang terbaik untuk kalian. Oke, sekarang kita move to the pile number 2. Oke, pile number 2 kita punya apa di sini? Kita ada 8 of Pentacles, kita punya 4 of Swords, dan ada Queen of Wands. Oke. Ya, pile number 2. Kenapa dia menjauh dari kamu? Ya, dia lagi sibuk sendiri. Ya, saat ini berpasangan bukan hal prioritas buat dia. Saat ini memiliki pendamping bukan hal yang nomor 1 buat dalam hidup dia. Apa yang sekarang lagi dia kerjain sih? Dia tuh lagi sibuk untuk mengejar karir dia itu lagi sibuk untuk mengembangkan diri dia itu lagi sibuk untuk memaksimalkan potensi diri dia ya. Jadi dia sibuk mengembangkan diri gitu, karir dan juga hal-hal yang bersifat pribadi bagi dia gitu. Jadi memang saat ini menurut dia berpasangan itu bukan hal yang baik gitu, mungkin bukan waktu yang tepat gitu mungkin. Jadi kalau misalkan saat ini dia lanjut sama kamu, kemungkinan dia tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk kamu, dia tidak akan memiliki resource yang cukup untuk kamu, untuk membahagiakan kamu, untuk menyenangkan kamu. Karena yang aku lihat di sini, dia merasa bahwa dia belum layak, belum saatnya, ini bukan saat yang tepat untuk dekat dengan seseorang yang spesial, bukan saat yang tepat untuk memiliki pendamping ya. Ingat, ini hanya berlaku untuk bulan April dan Mei 2021 ya. Pembacaan ini hanya untuk 2 bulan.
Untuk saat ini memang dia berpikir demikian. Oke. Dan yang aku lihat juga kayak dia merasa banyak hal yang belum dia capai, ada banyak hal yang belum dia raih dalam hidup dia. Jadi dia tuh kayak orangnya tuh kayak goal oriented ya, achievement oriented gitu. Dia punya target. Saat ini dia punya target dalam hidup dia, apa saja yang mau dia lakukan, dan berpasangan itu tidak termasuk di dalamnya. Makanya dia memilih untuk menjauh dari kamu, untuk menjaga jarak dari kamu. Ya, dia takutnya dengan prioritas-prioritas dia yang sekarang, dengan rutinitas dia yang sekarang itu, dia tidak bisa membahagiakan kamu gitu. Itu yang dia pikirin. Itu mungkin ada saatnya nanti, suatu saat nanti ketika dia merasa waktunya sudah tepat, ketika dia merasa memang dia sudah siap untuk berpasangan, dia mungkin bisa kembali ke kamu, atau mungkin ketika kamu sudah memiliki pasangan lain, ya dia bisa jadi teman dekat sama kamu, atau ya dia mencari orang yang lain, atau apapun itu. Tapi untuk saat ini memang, maaf, seperti yang aku baca, dia itu lebih terfokus pada menggali potensi dirinya untuk memajukan lagi karirnya gitu. Karena dia ngelihat saat ini memang potensi dia ya untuk maju, untuk mengembangkan karirnya ini lagi bagus. Saat ini tuh momen-momennya tuh lagi bagus ya. Kalau misalkan memang kamu merasa kamu masih bisa nungguin dia, kamu masih berpikir bahwa oh ya mungkin nanti dia juga bisa akan berubah pikiran, ya boleh gitu. Tapi dalam artian di sini itu dia tidak ada maksud buruk sama sekali sama kamu, dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu, hanya mungkin caranya saja yang kurang tepat ya. Dan tidak ada perempuan lain dalam hidupnya atau laki-laki lain dalam hidup dia, tidak ada orang lain saat ini ya, karena memang dia sibuk menggali ke dalam dirinya. Oke, kita bisa lihat lebih jauh lagi ya. Ada apa lagi yang bisa aku lihat dari karakter dia dan kenapa dia memilih untuk menjaga jarak dari kamu ya. Pile number 2. Dia dihadapkan pada banyak pilihan, betul ya. Memang saat ini dia dihadapkan dengan banyak pilihan, maunya banyak, opsinya dia banyak ya. Jadi sebelum dia memutuskan ini memang dia dihadapkan pada beberapa pilihan, mau yang mana dulu, dan dia mengorbankan pilihan berpasangan seperti yang aku lihat di sini ya. The Moon sempet galau loh dia ya. Dia nggak semerta-merta kayak meninggalkan kamu semudah itu, nggak buat dia ya. Oke. Dia orang yang penuh pertimbangan ya. Dia orangnya nggak mau nyakitin sebenarnya. Dia tipe orang yang nggak mau menyakitin perasaan siapapun ya. Terbukti ya bahwa dia itu memang bukannya tidak ada perasaan sama kamu, dia bukannya flat aja sama kamu, hanya memang saat ini prioritas dia itu bukan berpasangan, tapi memang dia punya perasaan. Jadi dia menjaga jarak itu tidak semata-mata dia menghilang begitu aja dari kamu gitu ya. Dia itu caranya dia mundur perlahan itu dengan seperti mungkin dia tidak merespon dengan cara-cara yang seduktif gitu ya. Jadi dia itu tidak ingin menyakiti perasaan siapapun, dan tidak menutup mata juga dengan perasaan dia ke kamu. Itu memang dia punya perasaan gitu. Dia memang ada perasaan sama kamu dan dia tidak ingin menyakiti kamu ya. Dia orangnya itu lembut banget ya, cuman memang karena saat ini dia tidak siap untuk berpasangan, maka dia kayak menjadikan kamu itu dalam kamu kena friendzone dari dia gitu. Tapi bukan berarti dia nggak ada perasaan loh sama kamu ya. Dia tuh dihadapkan sama banyak pilihan. Jadi sebelum dia memutuskan ini, dia itu memang selama ini tuh kayak jadi kayak dia tuh udah
entah bukan bermeditasi ya, kayak dia itu melakukan kontemplasi. Nah, itu kata yang tepat ya, kontemplasi ya, dalam menentukan dia mau yang mana dulu nih yang mau diambil. Ya, memang saat ini dia menentukan jatuh prioritas dia pada karir dia, pada pengembangan diri dia gitu. Tapi kamu itu masuk di dalam pertimbangan yang cukup berat loh. Ya, jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya gitu kayak kamu ngeliat ini kayak mau enggak gitu, kayak tarik ulur, ya itu dia bukan karena memang dia mempermainkan kamu, enggak, dia orangnya benar-benar lembut, dia orangnya tidak ingin menyakiti, cuman mungkin karena dia lagi memilih, ya bukan berarti kamu nggak penting, cuman untuk saat ini, ya untuk saat ini dia memilih untuk mengembangkan karir dia, karena mungkin ketika dia sedang dalam pilihan, ini sedang ketika dia tuh lagi apa yang harus dia lakukan lebih dulu gitu, karena mungkin tangan dia itu penuh ya, jadwal dia tuh kayak penuh gitu, bukannya dia sok sibuk tapi memang banyak yang harus dia lakukan ya. Ketika dia dalam tahap pemilihan itu muncul nih kesempatan dia untuk berkarir dengan baik, kesempatan dia untuk mengembangkan diri dia lebih baik lagi, maka dia mengambil kesempatan itu gitu, dia tidak mau melewatkan kesempatan ini ya. Bukannya kamu tidak prioritas loh, cuman mungkin saat ini belum ya. Dan dia itu bukan yang gak ada perasaan sama kamu, dia itu ada banget perasaan sama kamu, dia itu sayang sama kamu, cuman dia tidak ingin, karena dia itu, jadi apapun yang dia lakukan, dia itu tipe orang yang pengen melakukan itu maksimal gitu, dia tidak ingin mengecewakan gitu, dia tidak ingin setengah-setengah. Saat ini kalau dia kayak dia ambil semua pilihan dia ngejalanin semua peran-peran yang ada di hadapan mata dia, kemungkinan itu dia gak akan maksimal gitu. Makanya seperti yang tadi aku bilang, dia itu takut kalau misalkan saat ini dia belum layak untuk kamu gitu, dia belum bisa jadi orang yang pantas untuk jadi pendamping kamu gitu. Dia takutnya nanti kamu terlantar, kamu kurang diperhatiin, kamu kecewa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi apakah dia berharap sama kamu? Yes, dia masih berharap sama kamu. Apakah dia menyimpan perasaan sama kamu? Iya, dia menyimpan perasaan yang cukup dalam sama kamu ya. Dia tuh berangan-angan ya, dia punya harapan mungkin suatu saat nanti ya, ketika Tuhan mengizinkan tentunya ya, dan saat itu kamu masih single, kamu belum punya pacar, atau misalkan memang kamu masih bersedia menanti dia gitu, dia mungkin ada saatnya kalian bisa bersama, dan dia kayak menunggu waktu yang tepat, tapi tidak saat ini gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kamu merasa seperti dia kok tiba-tiba jadi dingin, kok dia tiba-tiba seperti yang kayak B aja, jadi memperlakukan kamu tidak spesial lagi, memperlakukan kamu sama seperti yang lainnya, karena memang dia ya saat ini lebih baik bersahabat dulu aja. Biarlah perasaan itu dia simpan sendiri ya, dia simpan di dalam hati dia, biarlah dia memaksimalkan potensi diri dia dulu, dia maju di karir dia dulu, baru dia berani approach kamu gitu. Jadi sabar aja ya buat kalian yang pilih pile number 2. Bukannya tidak ada jalan, hanya memang saat ini belum waktu yang tepat untuk kalian bersama itu. Sekarang pilihan ada di tangan kamu, apakah kamu memang mau menunggu ya, kamu mau mendampingi dia, atau memang kamu memilih untuk move on. Mungkin ada kesempatan baru, ada orang lain di luar sana, semuanya tergantung pilihan kamu. Oke? Buat orang-orang, buat kalian yang memilih pile number 2, aku mendoakan yang terbaik buat kalian. Apapun keputusan kalian, semoga itu selalu membawa kebaikan buat kalian semua ya. Sekarang kita move ke pile number 3. Oke, pile number 3, pile yang terakhir. Kita lihat ada apa di sini. Ada 4 of Wands. Oke. Ada Justice. Oh. Ya, Wheel of Fortune. Oke. Yang aku baca di sini ini cukup menarik. Ya. Dia baper ya. Ternyata dia orang yang baperan. Jadi selama ini dia merasa kamu tarik ulur sama dia. Selama ini dia merasa bahwa kamu gak serius menanggapi dia, bahwa kamu ragu-ragu sama dia. Kamu tidak menanggapi sinyal-sinyal dari dia. Ya, jadi saat ini dia merasa bahwa oke, ya sudah, kalau kamu gak mau, oke, aku pergi. Kalau memang kamu menolak aku, oke, it's okay, aku pergi. Aku akan melakukan seperti yang kamu mau, menjauh dari kamu. Sinyal yang dia tangkap adalah menjauh gitu. Jadi mungkin selama ini entah karena kamu sibuk, entah karena memang kamu masih ragu-ragu sama dia, kesannya itu jadi kayak jual mahal gitu, dideketin kok susah banget gitu kan. Dia tuh kayak berpikir kayak,
selama ini sudah berusaha, selama ini sudah coba kasih sinyal-sinyal ke kamu, udah coba ngajakin kamu jalan, ngedeketin kamu, ngebaik-baikin kamu atau apa, tapi kok kayaknya kamunya be aja, kamunya kayaknya diem adem-adem aja gitu, kayak dingin aja gitu sama dia. Makanya saat ini dia merasa kayak ya sudahlah ya, kalau misalkan sekiranya demikian ya sudah, end aja gitu. Makanya dia saat ini memutuskan untuk perlahan menjauh dari kamu gitu, karena dia tuh kayak selama ini kayak menimbang-nimbang ya apa yang sebaiknya dia lakukan, apakah maju terus mencoba ya, atau enggak deh gitu. Karena jujur ya, ngaku aja, kalian juga, kamu sebenarnya nungguin kan kabar dari dia, kamu nungguin kan sebenarnya chattingan dari dia, walaupun mungkin nggak senungguin itu, tapi ketika dia nggak chatting sama kamu, ketika dia nggak nyariin kamu, tetap kan ada rasa kehilangan ya. Sorry ya, ini sifatnya general ya readingnya ya, jadi kalau ada yang nggak resonate, sorry gitu. Terus yang aku lihat di sini memang dia itu saat ini dia merasa kayak saatnya untuk move on gitu. Ini baru awal dia memilih untuk moving on gitu. Jadi belum lama kok, masih baru-baru ini ya, April 2021 ya. Bacaan ini berlaku untuk bulan April dan Mei 2021. Oke, jadi saat kalian membuka video ini adalah momen-momen dimana dia tuh baru memutuskan ya untuk sudahlah, sepertinya nggak dilanjut lagi, sepertinya sudahan aja, sepertinya menjauh aja dari kamu gitu. Itu yang dia pikirin ya, karena sebenarnya dia ngarep banget loh, dia ngarep banget untuk bisa bersama-sama kamu, untuk bisa berdampingan sama kamu gitu. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, dia nggak terlalu nunjukin gimana-gimananya, tapi memang cara dia mendekati kamu ini cukup intens ya, tapi memang intens yang berirama gitu. Dia bisa bermain cantik lah yang aku lihat di sini ya. Dan dia itu memang saat ini dia sudah sampai di titik dimana apa ya, dikatakan seperti titik jenuh ya. Dia sudah tidak mau lagi berusaha, tidak lagi mau untuk ngejar kamu sampai segitunya gitu, sampai ngebet gitu, memperjuangkan kamu dan dia gitu. Entah apa yang ada di pikiran kamu, entah apa yang menghambat kamu, entah apa yang membuat kamu ragu-ragu untuk membuka pintu hati kamu buat dia, untuk lebih welcome lagi sama dia ya. Semua orang punya kehidupan masing-masing, punya masalah masing-masing ya. Cuman memang kalau misalkan masih bisa ada kesempatan untuk kalian ngobrolin lagi, coba mungkin kamu bisa bantu jelaskan ke dia baik-baik apa yang sebenarnya terjadi antara di hidup kamu, sebenarnya apa yang memang kalau misalkan memang tidak bisa lanjut ke depan, mungkin kamu bisa ngobrol baik-baik kayak ya oke, sampai sini aja, lebih baik tidak lanjut lagi atau lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan memang kamu masih menunggu ya kabar dari dia, chatting dari dia, WA-nya gitu ya, atau masih kepo-kepo di postingan Instagram dia ya, di sosial media dia, mungkin ada baiknya kamu memberikan sedikit harapan sama dia gitu, karena ini masih di awal ya yang aku lihat. Oke, kita bisa lihat lebih jauh lagi kenapa dia memilih untuk menjaga jarak dari kamu. Ghosting ya, belum sih, kalau ini aku lihat ini belum ghost, dia baru awal-awal mulai menjaga jarak ya. Oke, ada Page of Cups tuh kan, baru kan. Dia tuh memang dia kayak dibilang fix juga belum fix, tapi kalau belum fix pun dia masih menimbang-nimbang gitu. Dia kayak, tapi memang pertimbangan dia itu lebih berat ke meninggalkan kamu gitu. Mungkin udah kerasa sih sebenarnya sama kamu sekarang ya, dia udah nggak sehangat dulu lagi ya kan. Dia memang sudah mau berpindah haluan. Oke. Bukan berpindah haluan, berpindah target, mungkin bisa juga sih kayak gitu. Sepertinya dia ada pilihan lain atau apa, bisa juga. Tapi mungkin maksudnya kalaupun memang tidak ada pilihan lain, dia memilih untuk ya sudah mengakhiri aja, tidak melanjutkan lagi pendekatan dia sama kamu. Oke. Ya, jadi memang dia sedang menimbang ya, dia sedang
ini sudah dikatakan sudah rampung, iya, tapi dikatakan belum final juga iya, ya. Jadi dia merasa sudahlah, emang dia apa adanya, dia seperti ini, kondisi dia yang sebenarnya seperti ini, diri dia apa adanya dengan semua karakter dia, dengan semua kekurangan kelebihan dia seperti ini. Kalau sekiranya memang kamu tidak bersedia, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Bisa mundur, aku bisa mundur gitu. Dia ngomong kayak gitu ke diri dia sendiri gitu. Mungkin dia karena dia memang ada perasaan sama kamu, karena memang selama ini dia sudah mengincar kamu, dia ingin dekat dengan kamu, dia akan berusaha melakukannya itu dengan sehalus mungkin gitu. Ya, kalau misalkan memang masih bisa balik lagi, ya mungkin kalian masih bisa deket ya. Masih ada celah, masih ada harapan yang bisa kamu berikan sama dia, mungkin dia bolehlah coba lagi gitu. Masih ada rasa ingin mencoba lagi dari dia, tapi memang yang dominannya di sini memang dia untuk moving on gitu. Entah karena mungkin dia melihat dia ada kandidat lain mungkin dalam hidup dia ya, atau dia merasa ya udah, mungkin memang kamunya nggak mau aja sama dia gitu, jadi tanpa perlu ada kandidat lain pun dia menjauh aja ya. Banyak kemungkinannya di sini. Dan ya aku lihat kayak dia tuh udah berpasrah ya, dia udah kayak all in sama kamu, dia udah melakukan segalanya ya, dia mempertaruhkan segalanya untuk kamu gitu. Kamu mau terima dia, oke. Kamu nggak juga, ya sudah, dia udah di titik itu. Jadi dia bukan yang nggak mau maju lagi, tapi memang ini semua sudah yang dia berikan itu memang untuk saat ini itu yang bisa dia tawarkan untuk kamu gitu. Kamu mau boleh, kamu nggak mau ya mungkin dia akan move on dari kamu ya, karena dia udah ready loh. Ini dia udah ready ya. Ini udah keluar kayak Wheel of Fortune, The Chariot sama The World. Dia tuh udah ready. Dia udah maksudnya dia udah, ya udah gitu, udah nothing tulus. Posisinya dia sekarang udah nothing tulus. Dia udah berusaha nggak terlalu melibatkan perasaan dia, nggak terlalu sakit hati jika memang pada akhirnya kalian tidak bisa bersama, jika memang pada akhirnya kalian mengambil jalan masing-masing gitu. Dan buat kamu yang mungkin sekarang sudah berpasangan ya, apapun yang sedang kalian hadapi ya, dia memang sedang menimbang-nimbang hubungan kalian ya. Dia sedang bukan berarti dia nggak ada perasaan sama kamu. No, dia ada perasaan sama kamu, hanya memang untuk kedepannya dia sedang menimbang-nimbang dilanjut apa enggak gitu. Kalau misalkan kamu merasakan ada yang berubah dari dia, dari perubahan sikap dia, karena memang betul dia banyak memikirkan banyak hal yang dia pertimbangkan di sini ya, pasti sikapnya akan berubah gitu. Walaupun dia berusaha menutupi, kayak dia bilang enggak, biasa aja kok gini, kayaknya nggak kenapa-napa gitu. No, memang betul gitu ya, energi itu kan nggak bisa berbohong ya, mata kan jendela hati ya, nggak bisa berbohong gitu. Memang saat ini dia sedang dalam pergumulan, cuman memang dominannya untuk menjauh ya dari kamu, menjaga jarak dari kamu. Oke. Gitu yang aku lihat, segitu dulu ya bacaan dari aku untuk pile number 3. Apapun yang terjadi ke depannya, semuanya pilihan ada di tangan kalian ya. Aku hanya mendoakan yang terbaik, jangan ada di antara kalian yang sakit hati, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Thank you buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video Gypsy Journal selanjutnya ya. Dadah.